Tadi Bu Nurbaiti kayaknya mau nanya ya. Bu Nurbaiti, monggo. Yang mana Bu Nurbaiti? Saya belum lihat. Oke, silakan Bu Nurbaiti. Ya, silakan langsung di itu Bu. Di unmute. Habis itu Pak Hendri ya, Bu Nurbaiti, habis itu Pak Hendri, Bu Dewi juga saya lihat mau ngacung-ngacung tangan tuh Bu Dewi Wulandari. Oke, Bu Nur ya. boleh. Ya, silakan Bu Nurbaiti dulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tito. Ya. Juga Pak Yuli. Mau saya tanyakan ini Pak, saya dapur Sawanggali, tinggal di Jakarta Timur, Cipinang. Usaha saya bergerak di bidang catering. Saya sedang menangani kantin karyawan sebagai vendor di PT Akasa kawasan industri Pulau Gadung. Alhamdulillah saya dari Januari sebelum COVID itu omset bagus. Lalu dengan adanya COVID ini sempat turun drastis. Nah, sekarang saya masih bersyukur itu masih berjalan. Lalu yang mau menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga usaha yang sudah berjalan agar bisa bertahan di COVID seperti ini untuk bisa menaikkan omset atau minimal stabil selain value yang harus ditingkatkan. Begitu Pak Tito. Terima kasih juga Pak Mindi. Oke. Bagaimana mempertahankan omset, mempertahankan bisnis. Jadi memang ini pertanyaan menarik Bu Nurbaiti. Kondisi yang kita hadapi sekarang ini adalah suatu kondisi luar biasa yang nggak ada referensinya. Ya, kalau pertanyaan Ibu tadi itu juga yang ditanyakan oleh semua pelaku usaha. Teman saya malahan yang punya bioskop 21 itu lagi bingung nih sekarang nih. Karena sampai hari ini pun Pemprov DKI masih nggak boleh kasih buka bioskop. Padahal yang namanya time zone, Amazon, tempat bermain anak-anak di mall semuanya udah boleh buka. Kenapa bioskop nggak boleh buka? Bedanya opo gitu loh dia bilang. Sementara karyawan dia tuh 12.000 Bu. Jadi kalau tadi Bu Nurbaiti mengatakan bahwa bagaimana kiat bertahan, bertahan omset dan lain sebagainya, itu kalau saya boleh katakan sekarang ini ya semua sektor, semua bidang memang sedang mencari-cari bagaimana mempertahankannya. Cuman satu yang kita perlu perhatikan bahwa kita tetap perlu melihat bahwa peluang-peluang apa yang ada ya. Contohnya tadi Mas Widi itu, Mas Widi Cahyanto, ya, dia itu seorang pelaku chef di hotel. Hotel dengan catering Ibu yang untuk karyawan tadi ya kurang lebih sama lah, ya, artinya ambruk ketika pandemi itu melanda. Tapi Mas Widi bisa demikian sigapnya mengambil inisiatif untuk berbisnis sambal-sambelan yang tadi pertama awalnya jual, lalu kemudian merambah bikin frozen food dengan pengetahuannya, bahkan kemudian dia buka karena sudah PSBB new normal, sekarang buka juga warung bakso, katanya kan begitu. Ya betul Mas Widi ya, di warung bakso. Jadi dia bertransformasi dari 1A seperti presentasi saya tadi, dari A ke B, inovasi. Jadi kalau Bu Nurbaiti tadi melihat catering Ibu yang customer oriented perusahaan, apakah perusahaannya sudah mulai operasi lagi? Berapa persenkah dia beroperasinya? Menuju normalkah? Menuju bangkitkah? Atau masih tertati-tati? Atau cenderung mau ambruk? Nah ini jadi pertanyaan besar. Ini jadi pertanyaan besar. Dan bisa menjadi tantangan besar. Kalau emang dia menjadi tantangan besar, katakanlah dia sudah goyah, pembayarannya bisa jadi lama, atau masih begitu-begitu aja, masih tertati-tati, Bu Nurbaiti mesti mikir transformasi seperti apa yang mesti dilakukan. Bisa nggak seperti Mas Widi tadi? Ya, sekarang buka PO tidak hanya mengandalkan catering, mulai beralih bisnis. Kan kalau mengandalkan catering artinya bisa masak, apapun namanya, udah ada pasukan, udah alatnya. Sekarang mungkin dengan menerima orderan-orderan rumahan dan lain sebagainya. Artinya, satu, ada transformasi di situ. Kedua, ada di luar comfort zone. Pasti banyak tantangan, banyak halangan di sini. Tapi inilah mungkin yang menjadi bisa Bu Nurbaiti bertumbuh. Ketika pandemi ini lewat, Bu Nurbaiti sudah berkembang bisnisnya, nanti bisa punya resto, bisa punya customer, bisa punya brand, nggak hanya mengandalkan job catering. Kira-kira gitu Bu Nurbaiti. Jadi kalau Ibu tanya yang satu, jawabannya seperti apa ya, semua juga sedang mencari jawabannya. Tapi yang pasti tanpa disadari banyak orang yang mendapatkan bahasanya mungkin hidayah malahan. Bahasanya mungkin transformasi dalam kehidupannya di era pandemi ini. Ini menjadi momen yang tidak terduga bagi semua orang dan melahirkan
suatu hal baru yang juga di luar dugaan kita seumur hidup sebelumnya. Kan kira-kira Bu Nurbaiti ya jawabannya. Jadi tetap tabah, tetap lihat-lihat peluang, tetap tawakal tadi, dan tetap tenang dan melihat peluang apakah ini menjadi momen transformasi, dan kalau momen transformasi lakukan dengan benar, lakukan dengan tidak emosional, lakukan dengan tidak terburu-buru, dan lakukan tidak dengan hawa nafsu untuk, karena banyak orang ketika dia mau transformasi karena ikutin nafsunya, ketipu Bu, banyak juga hati-hati. Makanya hari-hari ini barak yang namanya tiba-tiba investasi bodong, ya bisnis bodong karena hawa nafsu. Wah, ternyata ini bisnisnya. Ternyata gua mesti pindah dari A ke B. Kejeblos malah ya. Nah, nanti mungkin sesi tertentu nanti next Mas Widi itu boleh tuh nanti sharing tuh ceritanya ya pada kesempatan yang akan datang gitu Mas Widi di Bekar Academy ya. Berkenan. Mungkin Pak Min mau nambahin atau kita ke Pak Henry dulu? Mungkin Pak Henry dulu, silakan Pak. Langsung jawab aja biar nanti singkat. Ya. Bu Nur, begini Bu, kita perlu sadari Pak Tito katakan bahwa ini adalah ada gadis cantik yang hadir di tengah kita tanpa diundang, namanya si COVID-19 itu ya. Nah, gadis cantik ini cuman sayang, ini hatinya nih bukan hati mulia gitu, membuat porak-poranda kita semua. Maka saya ingin menghimbau saja, dulu kita punya cara berpikir adalah bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa tumbuh, growth, berkembang. Saat ini tolong mindset-nya sedikit diubah sedikit, bagaimana konsepnya adalah kita bisa survive, Bu. Ya, bisa survive dulu. Karena dengan survive aja sebetulnya kita sudah dapatkan hidayah, sudah dapat amanah lah, sudah dapat blessing gitu ya, kalau orang bilang. Nah, satu-satu. Kedua, Pak Tito sudah menyinggung juga tentang perlu yang disebut transformasi. Jadi artinya catering itu tidak hanya buat perusahaan, tetapi bisa yang buat perumahan, ya. Itu salah satu. Atau bisa dengan produk-produk lain yang sesuai dengan kompetensi Ibu. Apakah bikin makanan ringan buat snack dan sebagainya. Karena kalau bicara kantoran biasanya kan ada orang jam 10 makan snack, jam 3 bersnack ria. Nah, bisa saja Ibu beralih atau bukan beralih, tetapi melengkapi hal-hal demikian. Kemudian bagaimana mempertahankan ilmunya ada, Bu, mempertahankan pelanggan ilmunya ada, tetapi apakah itu applied hari ini rasanya sulit. Yang disebut dengan CRM, Customer Relationship Management. Tapi ilmunya rada berat, ini ikutnya mesti kalau di dalam online ya mungkin mesti 4 kali pertemuan lah. Ya, 4 kali pertemuan 1,5 jam baru dapatkan. Tetapi bisa nggak? Bisa untuk sebagai wacana. Tapi apakah ini sebagai obat mujarab? Saya nggak jamin juga lah. Ya, saya bisa sharing, tetapi tidak mujarab. Oke, begitu ya Bu Nur. Yang lain silakan. Bapak boleh tambah sedikit, Pak Tito? Ya, gimana Bu? Pak Hendri belum suaranya belum ada. Ya. Itu Pak tadi yang bertransformasi. Saya kan dapat penawaran nih untuk yang ke depan di Tamrin 10. Apakah itu bisa sebagai bentuk transformasi, Pak? Untuk ke plan berikutnya? Iya enggak, tapi rasanya bukan itu transformasi. Itu hanya nambah pelanggan aja. Itu hanya nambah pelanggan. Transformasi itu berubah, seperti dari kepompong menjadi kupu-kupu. Tadi Pak Widi, tadi dia seorang chef di hotel, kemudian dia menjadi seorang pengusaha, pengusahanya yang membuat frozen food, ya, membuat sambal, bahkan sekarang punya kedai bakso. Jadi itu transformasi, Bu, berubah, transform dari kedelai jadi tempe, kedelai jadi tahu. Itu transform. Tapi kalau kedelai jadi lebih banyak kedelai, ya itu hanya nambah volume kan. Jadi bukan tidak baik, tapi bukan itu tujuan transformasi yang betul-betul transformasi itu. Ibu mungkin punya brand sendiri, Ibu mungkin akhirnya bikin snack, Ibu artinya bikin makanan jadi, Ibu akhirnya bikin makanan yang terima pre-ordernya banyak untuk dan lain sebagainya gitu. Kalau tadi kan Ibu hanya catering kan, kira-kira gitu. Cuman beda klien, beda karakter, beda menu, itu aja tinggal. Itu Bu, kira-kira benar-benar itu. Ya, makasih.